Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Dalam Al-Quran disebutkan begitu, bahwa sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kokoh. Hari ini kita akan membahas tentang UJR, Ustadz Jujun Runaidi. Dibangsain itu. Umur, jodoh, dan rezeki ya. Iya. Di sini di Abah dan AA. Okay. Jadi bagaimana nih? Kita mau bahas tentang apa dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi dalam ayat lain Allah menyebut proses penciptaan manusia. Kalau itu menciptakan manusia dalam wujud yang paling baik. Ya. Tapi Allah menyebut laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Meskipun manusia dibentuk dari menjadi wujud yang terbaik, tapi awalnya min sulalatin min tin, dari sari peti tanah. Tsumma khalaqnal nutfata khalaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fa kasawnal 'idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu proses penciptaan manusia. Jadi Allah menciptakan itu semua melalui proses. Kemudian ketika umur 3 bulan, 4 bulan atau 120 hari. Dalam kandungan. Di dalam kandungan. Ya. Fanafakhtu fihi mir ruhihi. Aku tiupkan rohku kepadanya. Nah ketika ditiupkan padanya ruh, maka dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim disebut, diperintahkan untuk ditetapkan perkara yang 4. Apa itu? Rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, kecelakaan dan kebahagiaannya. Berarti dari usia 4 bulan dalam kandungan sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertama, umur umat manusia sudah Allah tetapkan sejak kita di alam arham. Oh iya? Iya. Jadi sampai berapa tahun kita hidup itu udah Ya, ada? iya, sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, terkait batas umur umat manusia, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW begini, umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Udah berapa? Baru mau nanya Abah udah berapa. Kan lebih dulu sama Abah, kenapa sih anaknya itu? Kayaknya malah lebih dekat Abah ke umur batas itu. Kalau batas umur sabda Rasul, kayaknya Abah lebih dulu. Tapi kan tidak tahu. Tidak tahu, karena yang sudah sakit ditentukan. Abah, kadang yang mati yang sembuh. Betul. Gitu kan. Ada orang yang menunggu suaminya, istrinya sedang sakit parah. Suaminya sehat, malah yang wafatnya lebih dulu suaminya. Secara logika yang sakit yang duluan. Secara logika kan yang sakit, makanya umur itu tidak berhenti karena sakit atau sehat. Mati itu tidak karena sakit, mati itu tidak karena sehat. Makanya jangan mentang-mentang sedang sehat kemudian seenaknya, karena mati bukan karena sakit. Masalah umur, apakah kita akhir hidup seperti apa sudah ditentukan ketika di rahim juga? Betul. Bisa meninggal karena sakit, meninggal karena apa, atau meninggal tanpa apa-apa juga terjadi. Nah, pokoknya yang di dalam hadis itu disebutkan bahwa umur manusia itu sudah ditetapkan dari mulai alam rahim. Itu aja. Nah, oleh karenanya maka balik lagi ke yang tadi, bahwa yang namanya umur itu, yang terpenting terkait umur itu adalah harus kita lakukan apa? Umur itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, itu garis bawahi. Ya gitu kan? Jadi kedua kaki hamba Allah tidak beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Awas, kata Rasul. Apa saja itu? 1, umurnya. Umur. Untuk apakah ia habiskan? 2, jasadnya. Jasadnya apa? Untuk apakah ia gunakan? Badan kita. Badan kita. 3. Yang ketiga, ilmunya. Apakah ia telah amalkan? Yang keempat, keempat, hartanya. Dari mana ia peroleh? Dan dalam hal apa ia belanjakan? Itu udah hadits riwayat Ibnu Hibban itu begitu. Jadi yang akan ditanya itu. Jadi manusia, oleh karenanya maka manusia terbaik menurut Allah itu adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalnya, panjang umurnya, baik amalnya, panjang umurnya, baik amalnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia itu yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya, jelek amalnya. Aduh, alhamdulillah zalik. Sia-sia dong kalau begitu mah ya. Itu bab umur. Selanjutnya, kemudian bab jodoh. Umur sudah jodoh. Nah, Allah setelah menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Jadi artinya semuanya dapat jodoh. Nah, itu bab jodoh. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Nah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadzakkarun. Itu pasti. Agar semua mengingat Allah. Itu pasti dapat. Iya, pasti. Tapi kok masih dapat. banyak yang jomblo? Nah, orang yang mengatakan jomblo itu manusia.
padahal dia belum sampai kepada jodohnya. Oke. Nah, kalau sudah terkait gitu, ada hubungan jodoh dengan rezeki. Nah, rezeki nanti aja rezeki. dulu. Karena ini sekarang baru umur dan jodoh. Rezeki nanti kita bahas ya. Oke. Ikan saya belum dapat rezeki hari ini, belum kasih makan. Rezeki dulu, nanti kita bicara rezeki. Oke. Tetap di Abah dan AA. Ayo rezeki datang, yuk. Pelestarian sejarah. Apaan sih, Bah? Ini kalau lihat burung suka inget hutan Indonesia gitu. Iya. Ini semua rahmat Tuhan yang Maha Esa, mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Iya betul, Bah. Jadi ini tuh memang ini asli Indonesianya banyak. Dan ini beberapa sebetulnya sudah dilindungi. Nah, ini tuh saya dari penangkaran, bukan dari alam, Bah. Ini tapi dalam negeri semua? Dalam negeri, ini luar. New Zealand, ini Afrika. Itu mana gitulah. Wali ta'arofu lah mereka. Tapi yang jelas, Bah, ini tuh jadi saya dapatnya tuh dari penangkaran. Jadi di alam tuh sudah banyak ditembakin, ditangkap, terus alamnya juga sudah rusak. Makanya ini tuh dari penangkaran beranak pinak, mudah-mudahan sini juga bisa beranak pinak, insya Allah. Abah, mana tadi penjelasannya? Tadi kan umur udah, jodoh udah, rezeki. Nah, sekarang begini tentang rezeki ini ya. Iya. Rezeki itu pertama, untuk semua makhluk hidup Allah telah menjamin rezekinya. Termasuk apapun? Termasuk apapun. Dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa min kulli dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Iya. Jadi semua yang melata di bumi ini Allah sudah tetapkan apa? Rezekinya. Gitu. Jadi termasuk burung-burung, termasuk cacing, cicak, semuanya sudah Allah tetapkan rezekinya. Tempat berdiam binatang itu juga, tempat penyimpanannya, nah semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Ini ditakdirkan oleh Allah nih. Jadi hewan yang disayang oleh AA. Begitu. Dalam spirit ayat tadi Allah menyebutkan bahwa semua makhluk hidup itu Allah telah menjamin rezekinya. Yang kedua yang harus dipahami tentang rezeki ini bahwa Allah adalah sumber dari segala macam rezeki. Gitu kan? Jadi sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Dalam Al-Qur'an disebutkan begitu, bahwa sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kokoh. Nah, dalam surat Rum juga Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu, gitu. Jadi banyak ayat Allah yang menyatakan bahwa kita semua ini semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kepemilikan iman yang paripurna adalah ikhtiar untuk menjemput rezeki. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal disebutkan gitu kan, bahwa yang namanya orang-orang yang punya keimanan yang hak itu adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian di sana disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi bahwa alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, di ujung ayat ini Allah menegaskan rizki yang mulia dan memuliakan Allah akan berikan bagi orang yang imannya paripurna. Yang hatinya bergetar apabila disebut ayat Allah, bertambah imannya bila dibacakan Al-Quran, bertawakal, menjaga sholat dan infak. Jadi ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun wa rizqun karim. Nah, Allah sudah menetapkan rezekinya dalam ayat itu. Tapi Bah, kadang-kadang orang juga ada hubungannya dengan jodoh nih. Orang jadi sungkan untuk mencari jodoh karena rezekinya belum cukup. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kata Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih.
jika kamu takut bahwa menikah itu miskin, menikah saja. Hah? Kalau kamu takut fakir, maka kata Allah, menikahlah. Allah yang akan memperkaya kamu dari keutamaan hidup kamu. Katanya sendiri aja susah, apalagi nanggung Nih, anak orang. yang sendiri susah nikah buru-buru. Beneran, Bah? Nah, saya sudah nikah masih bingung nikah lagi. Kata orang makin astagfirullahaladzim. Benar. Ada satu riwayat seorang imam di sana di Timur Tengah sana. Ada yang bertanya, saya miskin ya, nikah. Saya miskin, nikah. Saya miskin, nikah. Udah 4 kali nikah, jadi kaya. Makin miskin kali, Bah? Enggak, Beneran? karena istri itu membawa rezeki juga. Oh gitu? Gitu. Harus ada Tapi keyakinan jangan bahwa... bukan berarti abah menyuruh poligami, gitu kan? Ya, ya. Jadi intinya semua makhluk itu mempunyai rezekinya. Mempunyai rezekinya. Ketika yang ini satu rezeki, ini punya satu rezeki. Ketika digabungkan menjadi rezeki-rezeki. Rezeki-rezeki. Benar kan? Ya, Iya. jadi insya Allah akan jadi Insya cukup. Allah jadi cukup. Makanya tadi yang satu itu umur ditentukan Allah, jodoh rezeki itu harus dimaksimalkan ikhtiarnya. Tadi kan ngomong ada yang sampai mati tidak punya jodoh. Iya betul. Itu Saya kalau gitu bilang gimana? itu kenapa? Karena ikhtiarnya kurang maksimal. Ah. Makanya untuk rezeki dan jodoh maksimalkan ikhtiar kita. Rezeki itu apakah dalam bentuk uang saja, Bah?